Bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara di semester genap 2022-2023. Topik kali ini akan berbicara tentang berhuni di Nusantara yang merupakan sebuah proses. Materi di semester genap kali ini sebenarnya terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Paul Oliver, terutama yang tertuang dalam buku Dwelling. Di buku ini terkumpul atau merupakan identifikasi studi vernakular, rumah vernakular di seluruh dunia. Dan yang menarik adalah tidak hanya sekedar pendataan, tapi Paul Oliver mencoba mengkaitkan bagaimana bangunan atau rumah vernakular ini di seluruh dunia ini punya transformasi, punya keterkaitan, punya sebuah proses. Mari kita lihat di isinya. Jika kemudian kita melihat daftar isi dari buku Dwelling ini, kita dapat mendapatkan bahwa buku ini adalah sebuah tahapan dari shelter bagi kaum atau suku nomad, suku berpindah-pindah, yang kemudian menentukan sebuah tempat untuk settling down, kemudian mencoba membangun huniannya sampai pada mencoba mendekorasi huniannya. Di pengantar buku ini, Frank Lloyd Wright menyatakan bahwa bangunan vernakular itu fit into environment yang dilakukan oleh manusia atau dilakukan oleh orang yang benar-benar paham terhadap lingkungan tersebut dan punya kemampuan untuk beradaptasi. Saya mengartikan native feeling ini sebagai primitive feeling yang punya relasi yang kuat dengan lingkungan. Ini juga tercatat atau dicatat oleh Hasan Fati yang mengatakan bahwa vernacular architecture is one of the most concrete manifestation of this interaction antara manusia, culture, dan lingkungan. Budaya berhuni terbangun dari sebuah kemampuan atau menangkap katakanlah kepekaan manusia dengan lingkungannya, yang kemudian bertumpuk pengetahuan itu bertumpuk menjadi sebuah tradisi dan kemudian menjadi budaya membangun. Sehingga kalau kita belajar tentang vernacular arsitektur, kita juga belajar tentang bagaimana pengetahuan membangun, pengetahuan berhuni di sebuah tempat yang tepat, yang sesuai, yang fit dengan apa yang disampaikan oleh Frank Lloyd Wright, bahwa fit dengan lingkungannya, fit dengan keadaannya. Ini yang coba kita pelajari di pertemuan kali ini. Dengan dasar atau inspirasi dari buku Dwelling ini, kemudian dikembangkan sebuah rencana pembelajaran semester di mata kuliah Arsitektur Nusantara, terutama materi-materi yang disampaikan sebelum ujian tengah semester. Berangkat dari migrasi manusia menuju ke Nusantara, kemudian bagaimana manusia tersebut membentuk habitat hidupnya di Nusantara, lalu bagaimana proses adaptasinya terhadap iklim, terhadap kondisi geografis, terhadap kegempaan, yang kemudian muncul dalam kemampuan mereka membuat huniannya, yang termanifestasi dalam bentukan atap, bentukan panggung, dan bentukan rumahnya. Yang selanjutnya adalah pengetahuan berhuni tersebut punya konsekuensi atau punya relasi yang jelas dengan tradisi bertukang, baik yang muncul dalam tektonikanya, muncul dalam sistem strukturnya. Sehingga materi-materi yang disampaikan sebelum UTS adalah terinspirasi dari
buku Paul Oliver tersebut, namun konteksnya yang coba disesuaikan dengan konteks yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Mari kita dalami satu persatu materinya, mulai dari migrasi. Dalam peta migrasi tersaji yang disajikan ini, kita dapat melihat bahwa pergerakan baik itu Homo erectus maupun Homo sapiens sudah terjadi di dunia sejak puluhan ribu bahkan jutaan ribu tahun yang lalu. Namun kemudian ini menjadi penelitian yang cukup menarik bagi kawan-kawan kita di arkeologi, terutama arkeologi purba, mencoba mencari asal usul manusia. Awal manusia itu berada di mana? Kalau diperhatikan beberapa titik-titik bahwa ada beberapa site tempat baik itu Homo erectus maupun Homo sapiens itu mulai atau melakukan pergerakannya atau ditemukan tulang belulangnya, yang kemudian coba ditelusur kemana saja mereka berpindah mencari apakah tempat yang lebih baik atau tempat yang lebih kering, efek dari iklim atau efek dari zaman es mencair, zaman es membeku kembali. Jadi pergerakan itu jauh telah dilakukan oleh baik Homo erectus maupun Homo sapiens jutaan dan puluhan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu. Atau kita dapat menggunakan teori migrasi yang mungkin lebih dekat, tidak sampai puluhan ribu tahun atau jutaan tahun yang lalu, tapi sekedar ribuan tahun yang lalu, seperti teori out of Taiwan, yang kemudian Prof. Koji Sato membuat atau mendasarkan pemahaman pergerakan migrasi out of Taiwan ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Seperti yang pertama, ini kiri bawah dinyatakan, what kind of architecture did Austronesian bring when they started? Awal mula arsitekturnya bagaimana gitu. Kemudian mengapa munculnya rumah panggung di area Austronesia ini? What kind of architecture did indigenous people use when the Austronesian arrived? Masyarakat asli sebelum masyarakat pendatang ini datang, bagaimana arsitekturnya? Bagaimana arsitekturnya bagi para penduduk lokal? Ini yang cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Nanti contoh-contoh apa yang dilakukan oleh Prof. Koji Sato itu yang akan saya sampaikan di bagian akhir paparan ini. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Prof. Koji Sato menjadi titik awal, menjadi titik mula bagaimana kita menjelajah kaitan antara migrasi dengan arsitektur, kaitan antara migrasi dengan cara berhuni, kaitan migrasi dengan bentuk bangunan yang kemudian berkembang hingga masa sekarang. Itu yang coba kita bahas di pertemuan kali ini. Namun kalau diperhatikan out of Taiwan dibanding dengan peta sebelumnya, teori out of Taiwan itu mendasarkan pergerakannya pada pergerakan di air. Ini yang menjadi concern atau menjadi fokus bahasan di pertemuan kali ini. Dengan dasar teori out of Taiwan tadi, kita mencoba melihat bagaimana sih proses pergerakan atau proses migrasi yang melalui air. Apa yang kemudian tersisa, apa yang kemudian muncul di beberapa lokasi di Nusantara yang punya kedekatan. Jujur ini masih sebuah spekulasi, tapi kemudian kita mesti berangkat dari spekulasi pemikiran interpretasi bebas yang untuk mencari koneksi antara satu titik aspek migrasi tinggi ini dengan pergerakan hunian, proses berhuni dan segala macam. Ini yang menjadi bahasan di fokusnya di pertemuan kali ini.
Salah satu alasan mengapa ini menjadi fokus perhatian di pertemuan kali ini adalah kita dapat menemukan baik dari foto lama bahkan sampai ke masa sekarang, kita masih bisa menemukan beberapa suku yang hubungan dengan air, dalam hal ini baik sungai maupun laut, itu sangat dekat. Di kanan atas itu beberapa foto yang mengacu pada masa-masa pemerintahan Hindia Belanda, bagaimana kehidupan di atas air itu cukup hidup, entah di Palembang, entah di Pontianak, atau beberapa di Banjarmasin, di beberapa kota air. Kemudian di foto yang lebih besar kita bisa menemukan hingga saat ini beberapa suku yang masih hidup di atas air, katakanlah suku laut di Kepulauan Riau atau suku Bajo di beberapa tempat di Nusantara ini. Atau kita juga bisa mengacu pada relief di Candi Borobudur yang muncul gambar perahu. Dan memang kita kenal di beberapa tempat di Nusantara hubungan perdagangan sudah terjadi jauh sebelum keberadaan Indonesia bahkan, atau Hindia Belanda atau kerajaan besar Majapahit dan segala macam berdiri. Konon katanya mumi bahan untuk membuat mumi di Mesir salah satunya diambil dari Nusantara untuk mengawetkan tubuh raja Mesir tersebut. Jadi hubungan perdagangan sudah terjadi di sejak lama, dan itu dilakukan melalui perdagangan darat, sehingga koneksi manusia, terutama manusia Nusantara dengan air itu cukup dekat. Mereka berelasi dengan air cukup intens, bisa dikatakan demikian. Ketika membaca buku ini, buku Orang Laut yang disusun oleh teman-teman dari mahasiswa arsitektur Universitas Indonesia, ada hal yang kemudian berkecamuk di kepala saya sebagai sebuah pemikiran spekulatif, sehingga saya beri nama nomor satu, spekulasi pertama. Jadi bukan pada spekulasi yang dilakukan oleh mahasiswa arsitektur UI, tapi lebih pada personal saya. Apakah orang laut ini merupakan jejak atau merupakan sisa dari pergerakan migrasi yang dilakukan jauh sebelumnya, baik itu teori out of Afrika atau teori out of Taiwan. Mereka mampu atau berhenti pada proses di lautnya atau di airnya, belum kepada proses mendarat atau menempatkan darat hanya justru sebagai singgah, namun yang utama justru di darat. Perlu penelitian lebih lanjut, perlu data yang lebih detail lagi. Mengapa pemikiran spekulasi ini muncul? Karena kemampuan mereka, para suku laut ini, para masyarakat suku laut ini, untuk tinggal di atas laut cukup menarik untuk dipelajari. Mereka hubungan dengan airnya cukup dekat. Jika diperhatikan di gambar ini, kita bisa melihat bahwa mereka kemudian membagi atau punya zonasi layaknya masyarakat yang ada di darat terhadap Kepulauan Riau tersebut. Dan rata-rata mereka sebagian besar kehidupannya justru di atas air. Itu yang pembagian zonasi kemudian terhadap kebutuhan dasarnya banyak dilakukan di air, terutama sumber daya untuk konsumsi sehari-hari seperti menangkap ikan, menangkap tiram, kemudian mengambil tripang dan segala macam, ikan sotong. Jadi pembagian zonasinya mirip dengan kalau kita mau compare dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat agraris.
Jadi ada pembagian, namun di suku laut pembagiannya di atas air. Itu yang menarik secara kawasan kawasan mesonya, artinya luasan atau wilayahnya mereka sudah membagi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peruntukannya, layaknya apa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di darat. Bahkan sampai ke ruang mikronya, dalam pengertian biasanya kalau di masyarakat darat adalah rumahnya. Di sini kita bisa melihat bahwa suku laut juga membagi ruang di atas perahunya terbagi menjadi beberapa tempat sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Kapal itu terbagi menjadi beberapa tingkatan untuk peruntukan kehidupan yang mereka lakukan di atas kapal. Memang tidak sepenuhnya mereka tinggal di atas perahu ini. Terkadang mereka ada punya hunian tersendiri yang punya kaki atau punya panggung yang cukup tinggi, namun peruntukan tetap di atas air. Itu yang buat saya pribadi menjadi menarik, bahwa lingkungan hidup, kemampuan masing manusia untuk beradaptasi terhadap sebuah lingkungan terutama di atas air itu menjadi menarik. Atau mungkin logika kita yang karena kita sudah berada di atas tanah, sehingga proses yang dilalui sudah lebih setelah meninggalkan air, kita mungkin bisa dikatakan demikian. Tapi mereka tetap pada posisi ketika migrasi, umpamanya seperti ini. Masih sebuah spekulasi bahwa proses mereka dalam berhuni terhenti pada, atau dikatakan mereka lebih memilih pada posisi yang dekat dengan air. Dalam pengertian hal ini adalah air adalah laut gitu. Mungkin di darat juga, di sungai juga ada. Jika kita perhatikan tadi pembagian ruang di atas perahu tadi, juga mungkin bisa dikaitkan dengan perilaku mereka ketika mereka mencari ikan. Kapan mereka pergi, kapan mereka kemudian meletakkan lenteranya, di mana letakkan lenteranya, posisi mereka ketika mulai menombak. Ini yang cukup unik juga. Proses mencari ikannya bukan menggunakan kail, bukan menggunakan jaring, tapi dengan proses ditombak. Sehingga posisi penombak ini penting juga terhadap ruang yang ada di atas perahu. Kemudian setelah mendapatkan ikannya, diletakkan, disimpan di mana, dan segala macam. Ada pembagian zonasi di kapal. Jadi kapal bahkan punya tingkatannya, tingkatan atau kalau di rumah itu ada lantai bawah, lantai atas. Di sini juga ada lantai bawah, ada lantai atas, untuk baik ruang penyimpanan maupun ruang bekal mereka ketika melaut dan segala macam. Proses zonasi ini yang menurut saya menjadi penting, dan kita bisa mengkomparnya atau membandingkannya dengan ketika mereka mendirikan bangunan di atas air. Mereka punya rumah juga di atas air, bukan rumah di darat. Atau mau membandingkan dengan apa yang terjadi di gubuk petani, ketika petani kemudian istirahat siang untuk makan siang, bagaimana kemudian pembagian ruang-ruangnya. Ini yang buat saya juga menarik, bagaimana perbedaan antara petani dan nelayan ketika membagi ruang-ruang hidupnya di tempat perhentiannya, tempat shelter sementara mereka. Itu spekulasi pertama jika dikaitkan dengan perahu dan rumah. Artinya mungkin dengan hunian sementara, gubuk di tengah sawah, mungkin perbandingannya. Spekulasi kedua, mungkin kita bisa melanjutkan rumah rakit ketika melihat bahwa perahu itu adalah sebuah rumah. Apakah kemudian ini benar-benar ada proses transformasinya ketika dari perahu menjadi sebuah rumah di tepian air? Kita bisa telusur lebih lanjut. Hipotesisnya demikian, sebuah perahu ketika
mengarungi laut atau sungai, mereka bisa bergerak bebas. Perahu itu dapat bergerak bebas ke mana saja. Namun kemudian ketika mereka berhenti atau kemudian ada proses mendarat, mereka meletakkan atau membuat tambatan di tepi air tersebut, baik di tepi di pantai maupun di tepi sungai, mungkin seperti itu. Kasus di Palembang yang terjadi adalah ini muncul di beberapa rumah rakit. Tambatan tersebut bisa mengikuti arus pasang naik, pasang surut sungai tersebut, sehingga mungkin, ini spekulasi kembali, mungkin tambatan tersebut adalah sisa dari atau jejak dari perahu yang kemudian memerlukan tambatan untuk supaya perahu itu tetap pada posisinya. Rumah rakit yang dengan tambatan tersebut muncul di salah satu catatan naskah arkeologi, bahwa memang para pendatang disyaratkan untuk tinggal di atas sungai dengan rumah rakit. Alasannya adalah ketika mereka berbuat salah atau mereka melakukan hal-hal yang tidak beretika menurut sudut pandang kesultanan, ini masa-masa Kesultanan Palembang Darussalam, rumah tersebut tinggal dicabut patoknya, tinggal dicabut tambatannya, sehingga mereka dapat dilepas sesuai dengan arus sungai. Apakah kemudian tambatan yang ada di rumah rakit ini merupakan cikal bakal dari sebuah rumah panggung, terutama rumah-rumah yang berada di tepi sungai? Apakah ada proses evolusinya dari rumah rakit ke dari perahu ke rumah rakit, kemudian ke rumah panggung? Kita perlu cek lebih detail lagi bagaimana struktur konstruksinya dan segala macam. Apakah masih ada logikanya antara tambatan di perahu, tambatan di rumah rakit, kemudian dengan tambatan atau struktur yang ada di rumah panggung di tepi sungai. Sebuah spekulasi yang mungkin kita bisa ulas atau bisa telusur lebih lanjut. Spekulasi berikutnya masih terkait dengan migrasi melalui air adalah kemampuan atau pengetahuan tentang simpul yang pasti dipunyai atau dikuasai oleh para penjelajah yang menggunakan jalur air, karena simpul ini menjadi sangat penting. Spekulasinya adalah apakah simpul-simpul ini termuat atau muncul kembali dalam beberapa ornamentasi di bangunan vernakular, contoh kasus ya di Gorga di daerah Sumatera Utara, atau simpul ini juga muncul ketika proses mengikat penutup atap, entah jerami, entah material organik lainnya, ketika proses membuat atap di rumah-rumah vernakular di Nusantara ini. Jadi kemampuan simpul ini atau pengetahuan simpul ini masih terbawa sampai pada ketika mereka malah membuat huniannya, membangun huniannya di darat, baik terutama muncul di atap melalui sistem ikat untuk penutup atap, atau di beberapa ornamen di bagian atap atau di tubuh bangunan yang munculnya adalah sulur-sulur yang bentuknya juga menyerupai beberapa simpul-simpul. Ini juga masih sebuah spekulasi yang perlu dipertanyakan lebih lanjut. Pemikiran spekulasi berikutnya adalah kemampuan bertukang. Kemampuan bertukang di perahu apakah juga punya kemiripan dengan kemampuan bertukang yang ada di masyarakat yang sudah menjadi masyarakat agraris,
terutama kalau di slide ini terutama adalah penggunaan alatnya. Apakah alatnya juga alat yang sama? Karena materialnya adalah material sama-sama material kayu. Apakah itu juga bisa menjadi sebuah jejak, atau ini benar-benar hanya spekulasi liar saja yang terkadang tidak terkoneksi lebih lanjut? Ada perlu penelusuran yang lebih lanjut. Spekulasi yang kelima sebagai spekulasi terakhir di paparan kali ini adalah dengan terjadinya migrasi dari satu titik ke titik yang lain, terutama menggunakan jalur air, ada relasi antara tempat asal dan tempat berikutnya, tempat kedatangan lah, katakanlah seperti itu. Seperti yang diungkap oleh Bu Indah bahwa ada relasi yang jelas antara Kerala dengan beberapa arsitektur yang ada di Asia Tenggara. Di sebelah kiri ada perbandingan antara rumah Minang di Sumatera Barat dengan di Kerala di selatan India. Ada pembagian ruang yang mirip antara keduanya. Korelasi ini yang perlu ditelusur lebih lanjut, karena kita dengan melihat korelasi ini, relasi baik kesamaan ruang, kesamaan bentuk fisik, kesamaan prosesnya, kita bisa melihat bahwa sebuah arsitektur adalah sebuah proses berjalan yang dinamis, sebuah evolusi bentuk, sebuah evolusi ruang, sebuah bahkan evolusi perilaku si penghuninya dalam berkehidupan sehari-hari. Seperti janji saya tadi, slide ini adalah hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh Prof. Koji Sato. Dia melihat bahwa ada relasi bentuk baik di seluruh proses perjalanan, katakanlah Austronesia, jalur perjalanan Austronesia tadi, terutama yang terjadi di lumbung. Ada kesamaan bentuk struktural, ada kesamaan proses membuatnya, ada kesamaan pembagian ruangnya. Jadi ini yang, dan penelitian dari Prof. Koji Sato ini cukup panjang untuk mengidentifikasi semuanya, sehingga bahkan sampai pada pemikiran bahwa awal mula ketika masyarakat migrasi ini menentukan sebuah tempat dan kemudian berhuni atau bertempat tinggal, bangunan yang awal mula didirikan atau yang awal mula dibangun adalah sebuah lumbung untuk menyimpan bahan makanan mereka sebelum kemudian membangun rumah dan segala macam. Kenapa demikian? Karena bentuk ini adalah bentuk yang paling sama dengan bentuk-bentuk lain. Katakanlah ada bentuk dasar yang kemudian mempunyai kesamaan di beberapa titik, terutama di jalur migrasi tersebut. Sebuah pemikiran yang cukup unik. Kalau yang ini bukan lagi spekulasi, tapi memang berdasarkan sebuah pemikiran atau sebuah penelitian yang panjang yang dilakukan oleh Prof. Koji Sato. Apa yang mau saya sampaikan pada paparan kali ini adalah baik dari pemikiran spekulasi atau bahkan pemikiran yang mendasarkan pada penelitian terutama dari Bu Indah dan Prof. Koji Sato. Ini ingin menyatakan bahwa arsitektur terutama vernakular atau tradisional apapun namanya, arsitektur masa lampau kita yang menjadi kekayaan arsitektur di Nusantara merupakan sebuah proses yang dinamis, sebuah proses yang didasarkan pada pemahaman atau pengetahuan yang mereka punya di awal ketika mereka berimigrasi, berpindah tempat, tapi pada saat bersamaan juga merupakan proses adaptasi terhadap iklimnya, iklim makro dan iklim mikro di mana tempat mereka pilih sebagai tempat tinggalnya
atau juga sebagai sebuah proses adaptasi terhadap kondisi kegempaan. Jadi arsitektur yang ada di masa lampau kita itu adalah sebuah proses yang dinamis, yang dilakukan, yang selalu terjadi perubahan-perubahan dari masa ke masa. Cuman memang perubahan itu dilakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kalau kemudian dikaitkan dengan masa kini dan masa depan, karena proses yang terjadi di arsitektur vernakular tradisional apapun itu sebutannya, atau arsitektur yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, sewajarnya atau selayaknya kita melanjutkan proses itu. Kita melanjutkan proses dinamis tersebut. Proses yang terus berevolusi, proses yang terus berkembang, proses yang terus bergerak dengan interpretasi, dengan kemampuan desain yang mendasarkan pada hal-hal yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Kita coba pelajari mengapa sih mereka berbuat demikian, mengapa sih mereka kemudian berubah, bertransformasi, baik secara bentuk, baik secara struktural, baik secara perilaku. Itu yang kemudian bisa menjadi dasar kita dalam berarsitektur di masa depan. Karena pada dasarnya, menurut Frank Lloyd Wright, arsitektur adalah sebuah kehidupan. Setidaknya kehidupan yang kemudian mengambil bentuk tertentu, yang itu merupakan rekaman terhadap apa yang terjadi, kehidupan yang terjadi di masa lampau, dan harusnya kita bisa belajar lebih banyak dari apa yang terjadi di masa lampau untuk hari ini dan di masa depan. Karena yaitu arsitektur adalah kehidupan adalah proses yang dinamis, proses yang terus bergerak, proses yang terus memperbaiki, proses yang menjadi hidup yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk paparan materi hari ini.